Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sesuai dengan tema yang disodorkan kepada saya, insyaallah akan membahas sekilas terkait iman, Islam dan ihsan. Di dalam syariat agama Islam ada 3 pilar yang mesti ada pada diri kita, yakni iman, Islam dan ihsan. Iman sebagaimana kita pahami, arti sederhananya adalah meyakini, mempercayai. Jadi iman, arti yang kita pahami adalah yakin dan percaya. Akan tetapi secara syariat tentu ini tidak hanya cukup yakin dan percaya saja, tetapi iman memerlukan hal-hal yang berikutnya lagi. Sebagaimana para ulama mendefinisikan bahwa iman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan. Bahwa yang namanya iman itu adalah pembenaran atau membenarkan sesuatu dengan hati, kemudian dibuktikan dengan bentuk ucapan dalam lisan kita, dan lebih itu adalah realnya dibuktikan dalam bentuk amaliyah kita yang diamalkan oleh anggota tubuh kita. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menyampaikan atau berkata bahwa bainama nahnu julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, bahwa pada suatu saat ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a rajulun la yura alaihi atharus safar, tiba-tiba datanglah seseorang yang mana tidak bisa dilihat bekas dari telapak kakinya dari orang tersebut. Kemudian dia itu menggunakan syadidu bayadis siyab, pakaian yang sangat putih, wa syadidu sawad asy'ar, dan berambut sangat hitam pekat. Kemudian tiba-tiba orang tersebut jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, duduk menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ya, mendekatkan atau merapatkan kedua lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, meletakkan, menempelkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah SAW. Seraya dia berkata, qala ya Rasulullah akhbirni anil Islam, wahai Rasul, beritahu aku tentang Islam. Maka Rasul menjawab, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, engkau bersyahadat dengan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah,
wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjul baiti in istata'a ilai sabila. Kemudian engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan saum, kemudian juga adalah pergi melaksanakan ibadah haji. Orang tersebut lalu berkata, sodakta, engkau benar. Fa'ajabna, maka kami, kata Umar bin Khattab, merasa heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, orang ini bertanya kepada Rasul, tetapi dia juga yang membenarkan. Kemudian dia berkata lagi, qala akhbirni anil iman, ya, beritahu aku tentang iman. Maka Rasul menjawab, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-ikatnya Allah, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya Allah, wa bil yaumil akhiri, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman tentang kadar ketentuan Allah yang baik maupun yang jeleknya. Sekali lagi orang tersebut berkata, sodakta, benar engkau. Wa qala akhbirni anil ihsan, lalu beritahu aku tentang ihsan. Maka kata Rasul, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seolah-olah engkau beribadah kepadanya, kepada Allah, ya, engkau beribadah kepada Allah, ya, seolah-olah engkau melihatnya, melihat Allah. Fa illam takun tarahu, dan bila engkau tidak mampu melihat dan tidak akan mampu melihat Allah, maka fa innahu yaraka, yakin, ketahui bahwa sesungguhnya dia senantiasa melihatmu, memperhatikanmu. Hadirin jamaah rahimakumullah, tiga pilar ini mesti ada pada diri kita. Jadi tadi yakin, iman, percaya tidak hanya cukup dalam hati saja, tetapi butuh adanya lisan. Bukti dari keimanan kita, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada Rasulnya, kepada hari akhir, dan ketetapan-ketetapan Allah, dibuktikan dengan kita menjalankan diantaranya melaksanakan rukun Islam yang 5. Maka rukun Islam yang 5 itu bukti nyata keimanan kita, ya. Seseorang yang tadinya non muslim, maka ketika ingin jadi seorang muslim butuh melakukan tindakan keimanan yang kedua, yakni secara kuliah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya. Kita tahu si A, si B, si C itu sudah muslim atau tidaknya ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka ini tuntutannya adalah dengan kuliah, ya, harus diucapkan. Dan kita pun minimal dalam sehari semalam kita mengucapkan 2 kalimat syahadat sebanyak 9 kali, ya. Minimal sebanyak 9 kali ketika kita melaksanakan ibadah sholat yang wajib. Ketika duhur kita mengucapkan 2 kalimat syahadat 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, terakhir subuh 1 kali. Butuh tuntunan lisan. Kemudian rukun Islam yang berikutnya itu adalah selain qauliyah di dalamnya, tentu adalah butuh dengan yang namanya af'alun bil arkan. Salat yang barusan kita lakukan, di dalamnya adalah ada bentuk iman secara qauliyahnya, juga ada bentuk arkannya, bentuk af'alnya, bentuk perilakunya, gerak tubuh kita, mulai dari berdiri, ruku, sujud, dan lain sebagainya. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi, iman tidak hanya bisa dipercaya dalam hati saja, ya. Ketika ada segolongan atau seorang, ya, bahkan mungkin ada segolongan orang yang dia hanya yakin saja. Ketika ditanya iman kepada Allah, iman. Yakin adanya Allah, yakin.
ya. Sholat kamu sholat, tetapi tidak dilakukan secara real dalam bentuk af'aliyah arkannya, apakah itu sudah dikatakan iman? Saya sedang sholat tapi orangnya diam, ya, tidak ada gerakan, tidak dikatakan dia sedang melaksanakan sholat. Berarti dia imannya hanya dalam bentuk hati saja, dan itu belum memenuhi secara syarat syariah imannya, baru hanya dalam hati saja. Kemudian contoh berikutnya, ketika kita iman kepada Allah, ya, percaya Allah itu Al-Ghafur, Maha memaafkan, ya. Sementara kita adalah orang-orang yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kita yakin Allah itu Maha Pengampun, maka tidak cukup dengan yakin, perlu berikutnya qauliyahnya apa? Kita melakukan, membaca kalimat atau mengucapkan kalimat istighfar. Astagfirullahalazim, saya sudah melakukan kesalahan ya Allah, mohon maaf hamba ini ya Allah yang telah melakukan perbuatan dosa ini. Lalu disusul dengan arkannya apa? Tidak melakukan lagi perbuatan dosa tersebut, bahkan kita berubah melakukan amal-amal kebaikan. Maka itulah iman, harus ada yakin dalam hati, diucapkan dalam lisan kita, dan dibentuk, direalisasikan dalam bentuk amaliyah kita, ya. Maka selain daripada ibadah-ibadah yang ritual dalam bentuk rukun Islam tadi, ya, maka dalam keseharian kita itu adalah ketika kita melakukan amal-amal kebaikan, maka sungguh kita sudah beriman, sedang melaksanakan keimanan kita, ya. Karena orang yang beriman, orang muslim, insya Allah kalau imannya benar, Islamnya benar, akhlaknya pun insya Allah akan benar, ya. Maka itulah Rasul mengatakan setiap nafas, setiap perilaku seorang mukmin itu mengandung ibadah. Kenapa? Didasari oleh iman, dan imannya ada semuanya. 3 kategori imannya ada: dalam hatinya, dalam lisannya, dalam bentuk perilaku, ya. Jadi iman harus hadir. Dan terakhir, hadirin jamaah rahimakumullah, ya, setiap kita melakukan perbuatan iman yang dilandasi oleh keimanan tadi, maka ini yang menjadi puncaknya adalah hadirnya pada diri kita adalah ihsan. Tadi ketika kita melakukan amal kebaikan, baik ibadah-ibadah ritual kita, sholat kita, zakat kita, berhaji kita atau umroh kita, ya, termasuk amaliyah-amaliyah lainnya, tilawatul Quran kita, maka senantiasa hadirkan pada diri kita ihsan, seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah, seolah-olah Allah itu, kita melihat Allah ada di hadapan kita, tetapi tidak mungkin kita bisa melihatnya, ya. Tapi kita yakinkan kita tidak mampu melihatnya, tapi fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah itu pasti senantiasa mengamati kita, dan pengamatan Allah 24 jam tidak pernah terlewatkan, karena Allah la ta'khudhu sinatu wala naum, Allah zat yang tidak pernah terkena rasa ngantuk, bahkan tertidur. Kalau kita sehebat-hebatnya CCTV yang ada pada diri kita, lama kelamaan akan mengalami gangguan, rusak dan lain sebagainya, ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi kita kapanpun, dimanapun, dan sedang apapun kita. Maka hadirkan senantiasa ihsan itu, ya. Realnya ketika kita, teman-teman yang sedang sekolah ini, anak-anak SMA, ya, ketika sedang belajar atau sedang ujian misalkan, ya, kalau kita yakin bahwa oh ada yang ngawasi nih, gitu kan, ya, meskipun kita tidak melihat ada pengawas di ruangan, maka dalam mengerjakan soal-soal itu akan benar-benar serius, gitu kan, ya.
tidak akan nyontek, tidak akan bertanya kepada teman yang lainnya, tidak akan ribut di kelas. Kenapa? Yakin ada yang ngawasi, gitu kan ya. Nah, tetapi kalau tidak yakin tidak ada yang mengawasi, gitu kan ya, apalagi guru pengawas memang tidak ada, maka yang terjadi apa? Ya, berisik, kusut-kusut, ya, mencari contekan mana, gitu kan ya, atau minimal bertanya kepada temannya, yang nomor ini berapa, apa sih, gitu, yang ini isinya berapa sih, gitu kan ya, itu akan bertanya, rame, gitu. Tapi kalau yang yakin, ya, oh pengawas tetap memantau kita, ya, karena sudah perjanjian kita, tidak boleh berisik, tidak boleh nyontek, tidak boleh bertanya, kita akan patuhi aturan itu, ya. Realnya itu bagi teman-teman pelajar, ya. Nah, begitu pun dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Kita seorang karyawan, seorang pekerja, ya, ketika kita ada di hadapan bos kita, pimpinan kita, mungkin kita bekerja akan sungguh-sungguh, ya. Tetapi ketika bos kita tidak ada, terkadang kita leha-leha, gitu kan ya. Ya, duduk di depan meja, mungkin hanya melihat laptop itu atau komputer, melihat yang lain, YouTube lah diputar dan lain sebagainya, sementara pekerjaan yang pokok terbengkalaikan, ya. Tetapi kalau kita yakin bahwa, ya, pekerjaan kita, meskipun bos kita, pimpinan kita tidak ada, yakin ada yang maha mengawasi kita, maka pekerjaan kita pun akan dilakukan dengan tuntas, ya, akan dengan baik. Maka ketika kita seperti itu, sebetulnya kita, ihsan kita itu sedang dipertanyakan, gitu ya. Maka sekali lagi, ya, iman, Islam, dan ihsan itu senantiasa harus hadir pada diri kita, ya. Dan ihsan ini adalah menjadi puncaknya dari yang mesti kita harus miliki, ya. Karena membangun kesadaran ini sungguh luar biasa, ya. Ketika kita melakukan suatu, yakin Allah itu sedang menatap kita. Kita keluar dari rumah, meskipun orang rumah tidak bersama kita, tapi ingatlah Allah itu akan senantiasa bersama kita. Maka insya Allah kita tidak akan melakukan hal-hal yang di luar dari kebenaran. Artinya kita akan melenceng kepada kemaksiatan, ya. Dan inilah kita hadir di bulan Ramadan, ya. Allah mendidik kita sebulan lamanya, ketika selama kurang lebih 29 atau 30 hari di siang hari kita dididik untuk saum, dididik untuk berlaku jujur, dan setiap kita insya Allah di bulan Ramadan ini di siang hari, sekuat kita, minimal kita tidak bisa membatalkan saum kita, ya. Tidak mungkin kita bohong kepada yang lain, kepada pengisi rumah. Kita sudah buka? Belum, ya. Tidak. Kalaupun kita melakukan perbuatan bohong, ada dalam hati kita perasaan gimana, begitu ya. Inilah luar biasa saum, karena Allah sudah berfirman bahwa fa innahu li wa ana azibi. Saum itu pahalanya, ya, atau saum itu li, untukku, ya, dan pahalanya langsung itu tanggung jawab aku, ya. Jadi bagi kita alhamdulillah sekarang berada di tengah-tengah bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, kita manfaatkan, ya, ketika kita sedang dididik oleh Allah sebulan lamanya, sehingga mudah-mudahan diharapkan, ya, selepas bulan Ramadan ini bekas dari didikan, bekas dari diklat kita selama satu bulan ini masih terus terbawa di bulan-bulan yang lainnya, ya. Kita disadarkan di bulan Ramadan itu, kalaupun kita tidak ada orang lain di rumah kita, sementara kesempatan untuk membatalkan saum itu ada, tapi kita yakin ketika Ramadan mah Allah tahu, gitu kan ya. Nah itulah, mudah-mudahan itulah salah satu didikan bulan Ramadan, ihsan itu hadir pada diri kita. Mudah-mudahan ini berimplikasi kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak hanya kita mampu menjaga saumnya dalam artian dari hal-hal yang dapat membatalkan saum secara zahirnya, tapi mari kita implikasikan, tingkatkan lagi bahwa ihsan itu hadir pada diri kita untuk membangun kesadaran, untuk menjaga nilai-nilai saum yang sangat berkualitas. Hadirin jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terlebih bagi diri saya sendiri,
dan senantiasa kita bermohon berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, menurunkan hidayah dan taufiknya untuk kita bisa mengamalkan, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.